Itu emang ini kan lagi apa ya? Lagi rame soal Piala Dunia. Cuman yang banyak jadi sorotan juga soal ini kayaknya Erick Thohir ini lagi dikerjain gitu loh. Ya, ya. Biar capek Erick Thohir dikerjain. Emang masih ramai itu Piala Dunia ya? Masih. Bukannya udah lewat? Ya udah lewat lah. Ya, Nggak, tapi U20. kita jadi tahu kalau jarak antara Indonesia ke Qatar sama ke Swiss ini dekat gitu Dekat kan. ya. Kayak bolak-balik ya. Bolak-balik. Pakai ransel gitu kan, tahu-tahu udah di bandara gitu. Iya. Tahu-tahu udah ketemu Presiden FIFA ini, kita jadi tahu gitu. Ternyata dekat. Dekat. Nggak Malam di Indonesia, siang udah di Iya. sana. Terus tahu-tahu udah balik lagi. Udah balik lagi. Ke hadiri kegiatan-kegiatan BUMN. Udah press conference. Aku tuh capek tadi. Tapi kenapa tuh tadi kayak dikerjain tuh? Tapi ini soal mungkin ya, Survei itu juga. kalau menurut beberapa kawan-kawan yang suka ngobrol juga terkait aktivitasnya Erick Thohir ini kan sekarang menjelang pemilu 2024 itu elektabilitasnya naik terus. Oh ya, Kenceng, mulai apalagi itu. pasca dia ngambil PSSI, dia menteri muncul lah di mana-mana gitu menteri ya. BUMN yang banyak juga turun ke daerah-daerah kan gitu. Namanya ada di mana-mana, mukanya ada Di ATM kan ada banyak. Ya, di Tuh, ATM. udah lewat tapi kalau ATM. Oh, udah Pokoknya lewat. ada di tas-tas gitu. Ya, oke. Di parcel. Souvenir Bingkisan parcel. ya. Dari bingkisan. Ada di mana? Dengan Nah, quotes-quotesnya. Ading bilang bahwa ketika begitu terus, apalagi penyelenggaraan U20 nanti sukses, nama Erick Thohir Makin naik lagi. melejit gitu. Bahkan takutnya nanti melampaui yang lain ini kayak Prabowo, kayak Karpet Ganjar. merah menuju Pilpres. Tiba-tiba diambil nih kelompok lain yang memang punya kekuatan yang cukup untuk ngusung presiden gitu. Itu arahnya ke situ ya. 24 Jadi nggak lagi RI2 kalau selama ini kan kita lihat Erick Thohir ini kan surveinya ke RI2. Kalau legit terus bisa jadi RI1. Itu jadi ya itu sih agak sekarang kan hubungannya juga renggang tuh. Yang kemarin kan kita tahu yang waktu di Semarang kan Ganjar sama Erick Thohir kan dipasang-pasangkan kan, cocok gitu kan. Masa renggang sekarang? Nah sekarang kan udah ya itu tadi yang satu kok statementnya menolak walaupun bahasanya boleh memindahkan, tapi yang satu lagi kok nggak dikabarin gitu kan. Mungkin Pak Erick kayak, bro kok nggak dikabarin dulu gitu kan, kita belum siap-siap nih gitu kan, mau ngabarin ke Singapura juga nggak sempet gitu kan, ya kan kaget juga, akhirnya nggak pernah ketemu tuh sekarang. Ini kan Erick Thohir katanya dikerjain. Tadi Mas bilang kayak gitu. Siapa yang ngerjain Mas? Nah ini nggak tahu. Pokoknya Kok tega banget sih ngerjain apa namanya Erick Thohir dan mengorbankan cita-cita anak muda bangsa sih? ya Mungkin kalau koalisi-koalisi itu ya. ya itu omongan ini aja, obrolan di luar aja. Apakah kemudian, nah ini kita harus ngobrolin, harus diskusi ini. Mungkin nanti pemirsa juga kan bisa sambil komen, bener nggak sih kira-kira kalau Erick Thohir ini dikerjain karena U20 ini? Gitu. Kan dikerjain tuh. Dikerjain dengan cara apa tuh Mas? Nggak tahu gue Mas. Karena kalau itu tadi, kalau kita lihat memang naik terus kan soal namanya Erick Thohir ini, apalagi di PSSI. Kan. Kalau ini gagal kan nggak jadi, melejitnya itu nggak jadi. Meskipun dalam upaya ini kan kayak pahlawan sih sebenarnya oleh Erick Thohir ya. Artinya penolakan itu menjadi apa ya? Tidak terlaksananya U20 di Indonesia itu jadi catatan buruk untuk Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Artinya penolakan itu upaya ngerjain dalam tanda kutip Erick Thohir. Berarti Mas mengatakan PDIP ngerjain Erick Thohir. Waduh, aduh, ampun. Coba jelaskan. Coba jelaskan. Itu tadi kan ada hubungan apa? Aku bagian nyerang-nyerang. Ada kerenggangan apa gitu kan antara Pak Ganjar dengan Pak Erick. Walaupun waktu di Semarang jelas-jelas itu kan ada presiden pun udah bilang tanpa harus disebutkan. Ini ada tokoh yang memang sudah bagi dia kan juga cocok lah atau layak. Selang berapa bulan kemudian tahu-tahu itu tadi Pak Ganjar yang statementnya seperti itu, akhirnya Pak Erick ya kewalahan gitu, harus bolak-balik Jakarta, Doha gitu kan, Qatar gitu. Paling dalam batanya Pak Erick, bro Iya. gara-gara lo. Dan bahkan dengan walaupun banyak yang bilang termasuk FIFA kan memberi sanksinya nggak terlalu berat tuh yang diperjuangkan oleh Pak Erick. Iya. Kan? Walaupun banyak yang bilang keberhasilan Erick Thohir itu kan dalam menyelenggarakan event itu nggak pernah gagal atau nggak pernah kecil lah, dalam arti selalu dibilang dampaknya besar gitu kan. Termasuk waktu satu abad NU kemarin. Ya Asian Games, terus kemudian satu abad NU, intinya itu tadi kansnya sangat bagus lah, perfect dan sangat
ya Presiden Jokowi puas lah dalam hal kinerja Pak Erik. Nah, ketika itu tadi Piala Dunia U20 juga gagal, yang mana itu ada statement dari Pak Wayan Koster, Gubernur Bali, dan juga Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dengan alasan ideologis. Nah, itu kan problematika juga. Dalam arti ada apa? Padahal mereka ini kan juga bagian dari pemerintahan juga gitu kan. Dan yang sudah menandatangan di perjanjian untuk wilayah yang bisa menyelenggarakan itu kan harusnya sudah baik gitu. Ini terlepas soal Israel masuk atau enggak lah ya. Atau jangan-jangan yang mengerjain juga Menpora yang ya kan transisi gitu kan. Dulu Menpora udah membidding gitu kan, Indonesia siap dari tuan rumah, terus ditinggal masuk ke PSI. Ternyata ya kan bisa jadi. Gimana? Banyak yang ngerjainnya dia. Tapi meskipun dikerjain kan pada akhirnya Erick Thohir bisa dikatakan menjadi pahlawan sepak bola Indonesia lah. Karena kan berkat dia lobby-lobby Jakarta Doha, Jakarta Swiss, dan memberi harapan itu dan kemana-mana mengajak Jokowi ke lapangan GBK untuk melihat meninjau latihan-latihan anak-anak U20. Indonesia sekarang kan tidak mendapatkan sanksi yang berat, tidak seperti tahun 2015 sampai di ban gitu kan. Sama PSSI sama FIFA. Sekarang PSSI dalam hal ini Indonesia ya cuma dapat sanksi dalam tanda kutip ringan lah, tidak mendapatkan dana operasional atau dana bantuan pengembangan dari FIFA kan. Bisa lah. Indonesia masih bisa tampil di AFC. Ya, itu AFC terus Asian Games kan. Iya, Asian Games. Bahkan pemain-pemain U20 bisa main di besok ini gitu. SEA Games juga. Berarti kayaknya bener nggak sih ini dikerjain ini? Belum tentu lah ya. Dikerjain mungkin benar. Cuman gagal yang ngerjain. Gagal kerjain. Itu tadi kalau ngomong dikerjain ini kan sudah selesai nih, katakan Pak Erick Thohir menunjukkan dia fokus nih ngurusi sepak bola kan. Seperti janji dia jadi ketum PSSI. Nah, sekarang ke gelanggang politik nih gitu. Kemarin udah ada muncul koalisi besar kan. Nah, yang mana Pak Erick ini kan bukan orang partai gitu. Ya mungkin itu tadi, apakah Pak Erick akan nothing tulus dalam hal tiket RI 1 atau RI 2 kan ini masih itu tadi, apakah dikerjainnya karena itu gitu. Iya. Dalam hal karena beliau tidak punya partai. Dia masih bisa sana sini ya. Jadi untuk apa ya istilahnya, untuk ngeplot Pak Erick ini mau kemana kan gitu. Karena mau tidak mau sekarang ini publik itu melihat sosok Pak Erick itu luar biasa gitu. Dan muncul di mana-mana dan famous, familiar dengan di masyarakat. Artinya ketika salah satu partai ataupun kelompok mengusung Pak Erick ini ada kans besar, kemudian entah RI 1 ataupun RI 2 gitu, bahkan kelompoknya atau pendukung simpatisannya Pak Erick ini bakal kesana gitu loh. Dan ini kan memberikan dampak positif juga untuk para pengusung kan. Termasuk kalangan anak muda kan yang juga anak muda support sama Pak Erick gitu. Ya dalam politik kan apapun bisa terjadi, Bung. Jadi kalau misalnya partai politik mau kerja lebih gampang misalnya, tinggal ambil orang yang punya popularitas tinggi kan lebih gampang, karena tidak perlu lagi partai politik mengenalkan orang itu. Jadi tinggal mungkin mensosialisasikan visi misi, program-program unggulan dan sebagainya. Kalau misalnya yang diambil jadi RI 2 adalah Ricky Setiawan misalnya, harus mengenalkan Ricky lagi, siapa Ricky, asal usulnya kayak gimana, kan sulit. Prestasinya apa aja. Tapi itu beda lagi ke statement yang Budiman kemarin, ada tuh figur itu bisa diciptakan gitu kan, dari partai politik yang sudah mapan. Nah ini kan lagi-lagi dia ngomong bagaimana kemapanan partai politik itu bisa menentukan sosok pemenangan ini tadi gitu. Mau figurnya mungkin ya bisa aja dipoles gitu. Makanya tadi tuh Pak Erick ini sepertinya lagi di jalan tengah yang antara dia harus ke kiri atau ke kanan nih gitu. Banyak yang lirik kan. Ya. Banyak pilihannya. Dengan catatan prestasi beliau gitu ya. Dan juga PR beliau juga sebenarnya. Mau tidak mau kita harus ngakui Pak Erick dekat dengan semua sih. Dengan semua kelompok, artinya bisa kemana aja gitu loh beliau. Dan ini menjadi opsi, dan ketakutannya mungkin kelompok-kelompok yang kita bilang tadi tanda kutip ngerjainnya Pak Erick ini supaya
Pak Erik segera memastikan diri mau kemana kan? Bisa jadi. Nah itu diskusi kita nanti, silakan teman-teman komen kira-kira Pak Erik ini udah dikerjain atau enggak sih?